Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Fadil Azhari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Shirin Fahira. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Yayasan Pesantren Sobri Kendari yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Supriyanto MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP UPI, Bapak Profesor Dr. Asidah PhD, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Senior DPP UPI, Bapak Profesor Dr. Imam Taufan. Prof. Imam itu keumum Sabri sejak tahun 2013 ya Prof. Dan sejak awal keumum Sabri itu mulai melakukan transformasi kelembagaan, manajemen tata kelola, dan beberapa inovasi lainnya. Dan rutin itu 1 tahun 2 kali karena ada momen expo dengan momen penamatan. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum DPP UPI, Pak Haji Bahrul Raya, Ketua Senior di Kementerian Agama, dan sudah sering sekali kalau Kendari sampai hafal semua agama di Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan sampai priorisasinya juga hafal. Saking lamanya menjadi sekjen. Yang saya hormati Ketua Harian, abang saya, senior saya, Pak Haji Amin Al-Mali, PhD. Saya tahu dia juga selaku salah satu policy maker dalam bidang pengembangan pendidikan dan kemanusiaan di Bapenas. Dan saya hormati Ketua DPW UPI yang saya kenal dari Sulawesi Selatan, dari yang lain mungkin dari Jawa Tengah, Banten dan sebagainya. Para tamu-tamu semuanya, jajaran pengurus DPW UPI, panitia pusat yang saya hormati, saya selaku tuan rumah untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga karena Rakernas UPI itu menjadi ajang silaturahmi kita semua untuk melakukan refleksi atas perjalanan UPI, perjalanan dalam tata kelola dan pergerakan UPI, karena UPI ini sebagai suatu organisasi pergerakan. Karena namanya pergerakan itu berarti harus lebih dinamis dibandingkan dengan organisasi yang lain yang bukan pergerakan. Karena istilah pergerakan itu sakral betul kalau dalam organisasi UPI. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kita jadikan yang momen yang paling strategis untuk menggerakkan organisasi UPI itu dalam masa-masa yang akan datang. Kalau Musafri saya ini kami semua di Musafri itu pasti kader UPI dan anak kandung UPI, bukan kader UPI, anak kandung UPI. Semua dari kami Pak Kiai Haji Asyid Nasuru ini alumni pertama Musafri itu anak kandung UPI. Ada Profesor Dr. Haji Khairin, mohon izin, pembina juga di Musafri, ketua DPD itu juga anak kandung UPI. Ada senior saya Pak Haji M. Ahmad. Jadi semua kami di Musafri itu yang mengelola Musafri itu semua dipastikan anak kandung UPI. Karena menjadi anak kandung UPI berarti kan ada induknya, gitu. Dan pasti induk dari UPI itu ya DPD itu.
para peletak dasar organisasi KUPI ini, termasuk juga peletak dasar institusi pendidikan KUPI. Dan Ibu Sabri ini memang lahir dari KUPI dan berkembang karena KUPI, dan juga bermanfaat untuk KUPI secara khusus, tapi juga bermanfaat kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya kira demikian sebagai pengantar saya selaku tuan rumah, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ini ruangannya tidak sederhana karena Bung Sabi itu sedang merancang untuk pembangunan 9 lantai untuk khusus kelas-kelas internasional. Tapi hampir 2 tahun ngurus CMB ini belum kelar. Hampir 2 tahun ngurus CMB. Padahal desainnya sudah ada, untuk semuanya sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat semuanya. Tinggal katanya di kebijakan di UPR itu pada sidang terakhir di PUPR Kota Kendari. Jadi proses yang awal sudah kita semua, dan mungkin ini sudah pas 2 tahun karena peletakan batu pertama itu pada saat Expo 2 tahun yang lalu. Terus kemudian sampai hari ini mudah-mudahan bukan menjadi batu terakhir. Desain itu semua adalah fasilitas kelas-kelas internasional, terus kemudian ada fasilitas yang lain. Karena sejak 3 tahun yang lalu Bung Sabri itu ditetapkan sebagai madrasah center, sebagai madrasah Cambridge resmi, dan asesmennya juga sudah dari Cambridge, guru-gurunya juga di asesmen oleh Cambridge, dan kami mengangkat konsultan dari Cambridge itu Bu Nana, orang Medan itu, dan itu konsultan Cambridge itu di seluruh Indonesia, salah satunya ya. Jadi ini mungkin Bahrul itu madrasah yang satu-satunya madrasah di Indonesia Timur yang resmi sebagai madrasah Cambridge. Dan kami sedang mendorong ke sana. Saya lihat itu internasionalisasi madrasah, karena saya lihat itu madrasah itu yang paling potensial untuk menjadi standar internasional dibandingkan sekolah umum. Dan kalau sekolah umum itu madrasah Cambridge itu kalau tidak salah ya bukan madrasah. Sekolah Cambridge itu sekitar 200 lebih. Tetapi kalau yang menggunakan kurikulum Cambridge sekitar 6 ribuan sekolah dan madrasah, tetapi belum resmi. Yang sudah sekitar 200 lebih. Dan dari 200 lebih itu yang resmi sebagai center Cambridge itu adalah tidak cukup 10 lembaga salah yang Islam, termasuk salah satunya adalah Al-Irsyad International Islamic School, Al-Madani International Islamic School di saya lupa itu daerahnya di Jakarta itu, yang tembus ke Pasar Rumput dari mana. Kami juga pernah ke sana. Mudah-mudahan bukti ini kami berharap semuanya selaku pengelola yang diberikan mandat oleh KUPI mengelola mengembangkan Bung Sabri sebagai sekolah KUPI bisa mendampingi untuk akselerasi berikutnya, supaya Bung Sabri itu betul-betul bisa memiliki daya kompetitif dengan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Ketua Umum untuk memberikan arahan pada Rakernas DPD KUPI ini. Kita jadikan ini sebagai acara silaturahmi awal untuk kita semua, untuk saling gagasan, dan juga yang terpenting adalah adaptasi pada setiap DPD. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua Umum DPP KUPI yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Fazli Jalal PhD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Yayasan Musabri, kita berikan keterangan beliau yang telah menjadi tuan rumah yang sangat ramah untuk kita semua ya. Mulai dari kemarin juga air matanya, disiapkan makanannya, transportasinya, dan juga kelanjunannya dari besok tanggal 11 malam ya Pak Ketua. Kita akan dinner sambil menyusuri dengan kapal pinisi ya. Nah ini kalau pertama bisa. Kita sekali lagi untuk usaha semua panitia yang berkaitan sendiri Musabri di belakang layar untuk sukses acara ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Senior UPI Profesor Imam Toha. Tolong berdiri Pak, mungkin banyak juga yang belum tahu nih bukan saya ngomong dulu ya. Beliau ini 10 tahun di UPI ya, dari lebih ya, memang dari 2013 sampai 2025 ya. Dan baru saya mengikuti jejak beliau sebagai Ketua Umum Senior. Dan masih bersama kita karena beliau adalah Ketua Dewan Pakar kita ya. Nah, kita beruntung di jajaran CPP diisi oleh teman-teman kita yang mau berjuang-juang di kancah lama. Pertama saya minta berdiri dulu Pak Baru ya, Pak Gaya, tolong Pak Baru. Beliau ini wakil ketua umum, sebetulnya dia yang ketua, saya hanya di belakang saja. Jadi kalau nanti Pak Baru lebih banyak, karena real ketua umumnya adalah Pak Baru ya. Beliau sudah sampaikan Pak seperti tadi bersama kami dulu dengan Pak Bapak Suryo di Kementerian Pendidikan. Beliau ini ahli evaluasi pendidikan, psikolog ya, dan banyak mendesain bagaimana evaluasi pendidikan Indonesia dan melayani 3 menteri agama ya di Kemenak ya. Kami kehilangan diriku tapi demi persahabatan antara dua menteri dalam masa baru itu. Dan sekarang menjadi dosen, sebelumnya menjadi wakil rektor di International Islamic University of Indonesia ya. Jadi UI 3 adanya, dan sekarang menjadi dosen senior di sana. Dan Pak Goro banyak nanti akan berinteraksi dengan kita. Yang berikut saya juga perkenalkan Pak Dr. Amin Abu Mami. Kalau diri Pak Amin ya. Dia ini sejak awal sudah berinteraksi dengan saya. Saya beruntung menjadi saksi nikah beliau begitu ya. Waktu saya pramil di Komnas, beliau bergabung dengan kita dan seorang penulis yang sangat prolific, yang sangat produktif dan pemikir, dan kemudian di birokrasi karir juga cemerlang. Beliau terakhir adalah Deputi Menteri Bappenas atau Deputi Kepala Bappenas Menteri PPR di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang membawahi berbagai sektor di bawah sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, data sosial dan sebagainya, termasuk juga kebudayaan. Nah, kami juga berbahagia karena Sekjen Pak Rusdi, kalau diri Pak Rusdi, tahan Pak Rusdi dulu ya. Beliau ini adalah pejuang yang sangat gigih dan di belakang layar pekerjaannya semua dokumen-dokumen kita, publikasi kita, acara-acara persiapan oleh Pak Rusdi yang super full time ya, ketika UPI. Dan kami bertamu terhadap Pak Rusdi dan teman-teman dibantu oleh Pak Wakil Sekretaris Ketua Bidang yang telah mengorkestrasi acara kita ini. Dan itu masih Pak Rusdi ya, nanti baik SC maupun OC yang telah mengangkat acara ini. Banyak di sini hadir. Kalau bisa tolong pengurus DPP berdiri aja ya. Terus coba ya semua pengurus DPP tolong berdiri. Di sini juga ada wanita UPI, tolong wanita UPI juga ya, yang besok akan melaunching buku bersejarah beliau. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan karena kemitraan kita ini menjadi tagline utama dari UPI, karena kita tahu Indonesia ini besar, orang punya sejarah, punya visi misi yang sangat unik untuk kegiatan yang mereka bangun, maka kita tagline kita ke depan adalah untuk kemitraan. Jadi kita berupaya dimanapun kita bisa bermitra pada kegiatan orang lain, kita siap. Kapanpun kita bisa mengundang mitra untuk berkegiatan yang kita siap. Dan kalau memang ada clustering organisasi yang dibantu tersebut untuk pendidikan Islam, UPI selalu siap. Ya, jadi karena itu kita beruntung beberapa mitra-mitra hadir di sini ya. Jadi saya dapat sahabat semua.
tapi yang saya sendiri mengundang pertama dulu yang paling tua ini ya, perguruan tinggi paling tua di Indonesia yang sudah 111 tahun ya, yaitu perguruan Aldia. Kami minta pada Pak Isu dan Pak Isu ya, pertanyaan beliau. Jadi Aldia ini pendirinya adalah guru dari Buya Hamka, dan pendirinya yang melahirkan juga perguruan Tawalid yang tempat belajarnya Bapak Murtaza Kasih, yang pulang dari Tawalid dia melanjutkan ke normal Islam di Padang, itu kayak iklimnya pendidikan Islam, pulang ke Bogor dan mendirikan Bogor. Sekarang Bogor sudah mulai berkembang, sementara kami di Sumatera Barat masih belum ya. Jadi itu bukti bahwa siklus itu terjadi dimanapun inovasi bisa hadir. Nah karena itu Aldia adalah salah satu perguruan tinggi yang tertua di Indonesia di Sumatera Barat yang melahirkan perguruan tinggi yang lain. Nah berdekatan dengan itu hadir juga sama kita Bu Zizi, tolong beri Bu Zizi ya pemimpin perguruan tinggi yang putri yang sering saya sampaikan tadi Pak, bahwa beliau perguruannya sudah 103 tahun ya Bu Zizi ya, sudah 103 tahun. Dan yang paling menarik orang Arab sendiri pun bertakuni karena Universitas Al-Azhar dibuka pintunya untuk ketika perempuan menerima mahasiswi adalah sudah berkunjung ke dunia putri pada tahun 50-an ya, 58 kalau tidak salah. Nah kemudian saya juga mengundang dari jajaran Dinia murid dari Dinia Putri, ada Ibu Ivo dari Dinia Pekanbaru. Mana ada Ibu ada? Ya silakan ya. Ini juga salah satu perguruan yang cukup terkenal di Pekanbaru ya, dan menjadi mitra kita. Dan jadi bagi kapan pun teman-teman bisa menuju ke sana atau nanti Ivo dengan timnya siap juga untuk mengambil pelajaran dari yang lain-lain, termasuk apa yang kita lihat dari Sabri yang luar biasa ini. Kemudian juga hadir di kita Dinia Lampung. Dinia Lampung sudah hadir kan? Ya, silakan ya. Ini di Lampung dan itu adalah orang tua daripada yang sekarang memimpin, adalah guru murid langsung dari Cirama dari Rusia, SMK Cirama dari Rusia, dan sekarang juga salah satu yang cukup menonjol di Bandar Lampung. Dan kemudian ada perguruan Dinia Al-Azhar di Jambi, mana yang ini Ustaz Hafiz ya, ini juga punya murid lebih dari 2.500 ya, salah satu perguruan tinggi favorit juga di Jambi, dan punya beberapa cabang, ada di Kota Jambi, ada di Muarakumo, ada di Muarotebo, ada di Batanghari, dan terakhir membuka cabang baru di Pekanbaru. Ya, terima kasih Ustaz Hafiz ya. Nanti bisa kita bersinergi juga satu sama lain. Dan Bu Lasmida, ada Bu Lasmida? Anaknya ya, coba ini terima kasih banyak. Ini juga mitra kita, salah satu sekolah yang sudah banyak berkeliling luar negeri dan juga kemana-mana. Dan kami juga bermitra kita juga dengan Yayasan Kaum Musarif. Bu Nanda dan teman-teman Kaum Musarif kalau berdiri ya. Ya. Ini juga nanti punya banyak kegiatan terutama di pendidikan manusia ini. Dan kemudian yang tertua juga di Sumatera Barat adalah perguruan INS Kaitanam. Ini dulu dua duo tokoh Indonesia, satu adalah Ki Hajar, satu lagi Mpu Safii. Nah, Mpu Safii ini meninggalkan legasi perguruan INS Kaitanam. Nah, ada Bu Emi, coba Bu Emi dan Pak berdiri ya, jauh-jauh dari Sumatera. Kemudian ada juga seorang tokoh perempuan yang lama mengembangkan pendidikan manusia ini di Cut Mutia, kemudian mengembangkan di Istiqlal, sehingga Istiqlal sekarang sudah lengkap dari kelompok bermain sampai ke SMK Madrasah Aliyah, menjadi sangat besar sekarang, dimulai dulu oleh Ibu Migras, kemudian diambil alih oleh Pak Menteri Pak Mahfud dengan Ibu waktu itu, kembangkan yang besarnya sekarang menjadi salah satu perguruan tinggi yang perguruan yang terpandang di Jakarta. Dan besok insya Allah Pak Barul, Pak Supri, Direktur
Istiqlal yang akan hadir. Nah, Bu Migras ini membangun sebuah program juga kami teruskan di Padang. Ada juga pemimpinnya Ibu Firmania, bukan? Ada bukan? Tahu diri bukan? Ya, terima kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu tentu kita di sini beruntung ada rektor dari Undaris Universitas di bawah Pak Ibu Dr. Ida ya. Besok dia akan berikan pencerahan juga kepada kita, dan saya baru tahu dari malam bahwa ternyata disertasinya Bu Ida adalah tentang UPI ya, dan termasuk juga analisa kenapa terjadi kemunduran UPI dan kemudian apa kira-kira yang bisa membuat UPI itu rebound, dan ada rekomendasi dari Bu Ida. Jadi kita pelajari baik-baik Bu Ida ya apa yang jadi telah Bu Ida. Dan kita hadir juga para DPW dari Sulsel, dari beberapa yang lain yang Bu Zizi adalah juga DPW dari Sumatera Barat, dan berbagai tokoh-tokoh yang hadir bersama kita, terutama para alumni Musabri yang luar biasa yang tadi kita dengar ya. Dan ini bukti bahwa kalau matahari kita punya di timur, ayam jantannya pokok juga di timur, dari terbukti dengan beberapa Musabri dalam waktu tidak lama dari perguruan tinggi yang penuh dengan struggle waktu itu, tapi komitmen bersama, leadership, visioner ya, hadir jadi contoh yang memang kita banggakan. Karena itu Bapak dan Ibu, kenapa kami di DPP mengajak Bapak dan Ibu untuk bertemu di Musabri. Bisa kita melakukannya di Surabaya, bisa di Jogja, bisa di Bandung, bisa di Bandar Lampung atau di Jakarta. Tapi kata orang seeing is believing. Jadi kalau kalian baru kita yakin. Nah, mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu di sini melihat serangkaian acara yang sudah digagas oleh Pak Supri bersama Pak Usti akan menjadi pembelajaran paling tidak bagi kita semua. Mari kita saling berbagi, mari kita saling menganjurkan orang ya, karena kemitraan itu memerlukan dukungan hati, dukungan motivasi, dan juga bagaimana kekeluargaan di antara kita itu makin lama makin terjaga. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang, tapi intinya apa? Kita sudah berumur 75 tahun, mendekati 76 tahun hebat. Sebuah organisasi pendidikan Islam yang demikian menonjolnya pada waktu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi ya. Tadi kita lihat beliau gelisah waktu itu karena sesudah dibukanya demokrasi parlementarian di Indonesia, maka para kiai-kiai kita banyak jadi tokoh politik, banyak jadi anggota parlemen di kabupaten, di provinsi, di nasional. Jadi pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah kehilangan tokoh-tokoh yang selama ini menjaganya, mengembangkannya, memberikan mimpi-mimpi, memberikan pendampingan dan keteladanan. Karena demikian banyaknya gerakan itu dan tarik politik yang besar, jadi dia masing-masing berpikir bagaimana kita menahan gerakan ini atau meminta agar para ajengan atau kiai ini mau juga bertahan entah sebagian untuk tetap membela pendidikan Islam yang akan melahirkan generasi Islam yang lebih maju, bermutu, inklusif ya, dan berkeadaban. Jadi karena itulah beliau 76 tahun yang lalu melakukan pertemuan di Sukabumi ya, yang dihadiri oleh kurang 350 kiai, ustaz ya, kemudian juga dengan dalam bahasa Sundanya untuk memantapkan, oke, silakan tergerak di berbagai bidang, tapi diharapkan para kiai juga sebagian tetap menjaga pendidikan Islam. Maka berdirilah UPI dengan nama pertama itu adalah Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam Indonesia. Jadi perbaikan waktu itu dan gabungan. Jadi digabung siapa saja yang mau, jadi menjadi rumah bersama. Tidak dilihat benderanya Pak NU atau Muhammadiyah, Pak Persis, atau Wasiyah, siapa saja bisa bergabung di dalam rumah ini. Karena itu namanya Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam. Ya. Kemudian kata Orde Baru dibawa oleh Orde Baru ke dalam wingnya Orde Baru ya, karena Orde Baru sangat dominan. UPI menjadi anak emas lah dari Orde Baru ya.
kementerian ini. Umumnya pengurus-pengurusnya adalah pejabat-pejabat dari dua kementerian ini. Dan waktu itu ada istilah kalau mau jadi pejabat, jadi pengurus UPI dulu. Nah, jadi orang normal jadi pengurus UPI sampai tahun 98. Nah, waktu 98 terjadi reformasi, kemudian terjadilah perubahan sistem dari Orde Baru ke reformasi, maka UPI di tengah berbagai masalah waktu itu yang terjadi di nasional, UPI bertekad kembali ke Kitoh menjadi rumah tanpa payung. Jadi waktu itu tahun 98 berpisahlah UPI dengan Golkar secara formal, secara legal, walaupun dalam kesejarahan itu tentu tidak bisa dihindari banyak sekali interaksi ya berkelindangnya antara payung Golkar dengan perkembangan UPI sampai menjadi menjadi sebuah organisasi yang punya ribuan suara waktu itu, baik langsung dengan nama UPI maupun dengan nama lain, tapi ya saya di UPI, dan bercerai pada tahun 1994. Dan dari analisa itu muncul nama baru, dirubah menjadi gerakan, kami yang bergerak bersama, usaha tetap, tapi perbaikan diganti dengan pembaruan. Jadi UPI menjadi gerakan usaha pembaruan pendidikan Islam, berbeda dari gabungan usaha perbaikan pendidikan Islam. Nah, alhamdulillah sejak reformasi berganti beberapa, kemudian 10 tahun lebih yang lalu Pak Profesor Imam Toha menjadi ketua, dan saya baru menggantikan 1 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa harapan kita untuk kepengurusan 4 tahun lagi ke depan? Pertama, memang pada kongres kemarin kita diminta untuk betul-betul melakukan konsolidasi. Jadi pertama, konsolidasi organisasi. Karena tanpa konsolidasi organisasi kita akan bergerak ke depan. Jadi kita lakukan secara sistematis, kita mendata kembali kepengurusan, kita membantu pengembangan dari pengurusan yang lama yang memang akan meninggalkan diri, kemudian kita mengembalikan kepengurusan yang pernah ada tapi sudah mati, dan bersiap-siap juga untuk mengembangkan DPW baru yang sebelumnya belum ada tapi ada kemungkinan bisa. Saat ini dalam catatan nanti didapatkan oleh Pak Rusdi, kita sudah punya mungkin sekitar 22 DPW ya dari seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan DPW ini akan bergerak untuk melakukan konsolidasi kepada kabupaten kota dan pada akhirnya pada yayasan-yayasan maupun perguruan-perguruan yang ada di jajaran mereka masing-masing. Jadi konsolidasi organisasi. Karena itu kita sudah punya petunjuk-petunjuk bagaimana cara meninggalkan berbagai lini organisasi, SOP-nya, berbagai contoh-contoh dan data sudah kita susun dan mudah dilakukan, ditiru dan dikembangkan secara kontekstual oleh teman-teman daerah. Yang kedua adalah mendalami benar pendidikan Islam seperti apa yang mau kita capai. Bapak-bapak dan Ibu, kita perlu berjuang nanti karena sebentar lagi akan ada RUU Sistem Pendidikan Nasional. Dan saya melihat, karena saya terlibat juga dulu bersama Profesor Suyanto yang ketua tim pembuatan undang-undang Sistemnas tahun 2003, itu 2 ayat awal itu sangat inspiratif dan sangat Islami. Dan saya sering mengulang-ulang. Ayat pertama di dalam undang-undang kita yang akan menjadi kiblat dari semua gerakan pendidikan di Indonesia adalah pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana belajar. Jadi suasana belajar dulu dan proses belajar. Jadi dia harus sadar, terencana, ciptakan suasana dulu, baru proses belajar yang lebih pedagogik. Untuk apa? Keempat hal itu untuk memungkinkan setiap anak didik mengembangkan secara aktif potensi dirinya.
Jadi tidak ada pendidikan tanpa pengembangan diri secara budaya. Dan begitu kita menciptakan suasana, menciptakan proses, dan itu harus direncanakan dan dengan secara sadar dilakukan. Untuk apa itu semua? Nah, setidaknya di ayat 1 itu. Untuk apa? Untuk menjadikan anak-anak kita mempunyai kekuatan spiritual keagamaan. Itu yang pertama, spiritual keagamaan. Dia mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, baru mampu mengendalikan diri, baru mampu mempunyai kecerdasan, ya, dan kemudian baru mampu untuk melakukan kemandirian yang diperlukan oleh dirinya, bangsanya, negaranya, dan tentu dalam konteks umat Islam. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai ayat ini hilang karena memiliki kekuatan spiritual keagamaan itu bagian pertama. Kenapa kita berupaya secara sadar dan kemudian berencana, kemudian menciptakan suasana yang memungkinkan dan juga proses pembelajaran agar potensi anak didik secara aktif dikembangkan untuk mampu memiliki yang pertama itulah memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi ini saya kira kalau hilang ini akan hilang sebuah kehilangan. Yang kedua di dalam ayat 2 itu selain dari meningkatkan kemampuan martabat bangsa yang berwibawa dan seterusnya, tapi juga adalah untuk melahirkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini tiga ini berdarah-darah dulu diperjuangkan sampai deadlock. Saya waktu itu sempat hadir mendampingi Pak Akbar Tanjung, beliau ketua DPR, waktu di sidang pleno sudah menisahkan ini terjadi kritik, mereka tidak setuju dengan dengan dua ayat yang disebutkan di mana kata-kata beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu yang menurut orang yang setuju terlalu Islami. Ya, karena dia muncul sendiri sebagai SD. Akhirnya kami mendampingi Pak Akbar di kombinasi waktu itu Pak Bahun agar tidak berdiri sendiri beriman bertakwa, tapi dia didahului oleh membangun watak dan peradaban bangsa, dan baru fungsinya adalah untuk beriman bertakwa berakhlak mulia, sehat, baru berilmu, baru cakap, baru kreatif dan mandiri. Jadi dia beriman bertakwa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, baru mandiri, dan baru menjadi warga negara yang demokratis. Nah, dua ini menurut saya sangat Islami dan kita bukti sangat terbantu untuk menjabarkannya. Jadi mari kita jaga, jangan sampai hilang dua ayat ini. Kalau hilang nanti turunannya PP segala macam akan berarti sulit. Jadi karena itu salah satu fungsi kita adalah menjaga, memberikan advokasi agar semua koridor pendidikan di Indonesia itu wajah Islamnya, fondasi pendidikan Islamnya makin lama makin kuat, dan juga untuk melahirkan SDM yang bermartabat, yang unggul, tapi juga inklusif, ya, semua anak apapun kondisinya, termasuk anak khusus itu kita tolong, dan tentu harus berkeadaban dan visioner. Nah, inilah yang kita ingin kontribusikan juga. Sudah dimulai oleh teman-teman Sabri, Dinia, dan di Sulawesi Selatan juga, dan juga saya dengar Bunda dan timnya di Jawa Tengah sudah banyak model-model ini. Nah, harapan kita, mari kita gali contoh-contoh baik ini, ya. Jadi mudah-mudahan nanti penugasan PKM atau penulisan dari Bunda nanti kita kombinasikan talent scouting sekolah-sekolah BUPI atau mitra-mitra BUPI yang cocok dengan filosofi kita untuk kita butuhkan, ya, kita butuhkan sehingga nanti di sana kita bisa, siapapun bisa belajar. Oh, rupanya Musabri sejarahnya begini, struggle-nya dulu apa yang dilakukan sehingga dia bisa mencapai sukses, dan apa ekosistem yang memungkinkan itu terjadi. Karena mungkin di tempat lain belum tentu ekosistem itu bisa diceritakan, tapi paling tidak dengan pendalaman, pemahaman, dan narasi yang baik tentang keberhasilan dari swasta itu, kita bisa mendapatkan wawasan. Kalau kita memulai, kalau kita memberikan sebuah
pendampingan kepada sekolah-sekolah di yayasan kita, atau maksudnya di GUPI maupun di Mitra GUPI yang ingin maju, dia bisa melihat contoh-contoh, dia bisa langsung berhubungan karena hatinya ada, dia bisa langsung zoom antara guru tanpa biaya ya, dan kemudian saling berkunjung, saling bertemu, saling tahu seperti ini. Ya, kalau ini kita lakukan, berarti kita betul mengikuti apa yang diharapkan oleh pendidik kita, yaitu ya di alasan. Yang ketiga, tentu bagaimana cara kita memikirkan kemandirian dari yayasan maupun lembaga-lembaga milik kita, baik pesantrennya maupun madrasah. Ini memang agak klasikal kata-katanya dan tidak banyak contoh-contoh yang lain. Tapi saya kira selain daripada melahirkan pendidikan yang bermutu sehingga orang mau membiayai anaknya untuk semua upaya yang diperlukan untuk melayani anak mereka yang tidak bermutu, tapi kita juga melihat mungkin rasanya kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada dari berbagai sekolah-sekolah UPI atau yayasan-yayasan termasuk mitra, dan saling belajar bagaimana kita makin memandirikan yayasan atau lembaga tanpa 100% bergantung pada kegiatan sekolah saja atau dari murid atau siswa atau mahasiswa saja. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kita ingin lebih strategis untuk bagaimana sih bentuk-bentuk kemitraan ini. Apa kalau berbagai perguruan yang sudah terkenal atau yang ingin bergabung karena dia ingin mendapatkan leverage dari UPI, bagaimana cara kita bersinergi dengan menjaga identitas masing-masing, menjaga sejarah mereka, keunikan mereka, tapi tidak menjadi hambatan untuk bersinergi dalam berbagai bentuk apapun. Nah, mudah-mudahan tujuan keempat ini bisa kita capai nanti dengan makin banyak pengalaman kita. Tentu antara satu kondisi yayasan atau perguruan dengan yang lain tentu berbeda, tapi kami UPI ingin menjadi teman yang ramah untuk selalu berdialog, mencari jalan keluar. Yang penting jangan sampai kita tidak bisa mengakses sumber pembelajaran, sumber pengalaman, sumber jaringan brain power ya, jadi kemampuan daripada intelektual dimanapun berada. Karena di UPI kalau kita gabung antara dewan pakar kita dengan dewan pembina dan penasihat itu hampir 100 orang. Itu adalah saya lihat orang-orang yang luar biasa ya. Mantan rektor, Ida yang masih rektor sekarang, dan tokoh-tokoh pendidikan. Besok beberapa peserta akan kita masukkan yang bukunya saya baca sudah hampir 20 ya, buku serius tentang pendidikan Islam, Profesor Binaka ya. Dan besok kita juga akan dapat pencerahan dari Bapak Marzuki Ali ya. Dia ini adalah seorang politisi, dulu jadi ketua DPR dari Demokrat ya. Kemudian dia kembali ke titornya, dia mengembangkan perguruan di Palembang, salah satu perguruan yang maju termasuk perguruan tingginya, dan sudah punya juga fakultas kedokteran. Jadi besok kita akan dengar juga dari dua tokoh ini, dan beliau ini duduk di dewan pakar dan dewan penasihat kita. Banyak lagi yang lain yang nanti bisa kita akses. Jadi kali itu Bapak dan Ibu, ke depan kita tidak muluk-muluk, kita langkahi aja tahun demi tahun. Kalau masing-masing bidang dengan masing-masing seksinya melakukan satu kegiatannya per tahun secara terukur, sistematis, dan disiapkan yang baik. Nanti kemitraan dikembangkan, kehadiran mau sedikit mau banyak, musuh mau hybrid, tidak salah. Yang penting terjadi interaksi dan ada dialog. Kita rekam itu semua sehingga siapapun yang tidak bisa mendengar mengikuti bisa langsung mempelajari kalau dia berminat. Jadi manajemen dari sosial media kita dan website kita dan berbagai podcast yang kita akan lakukan itu memang memerlukan sebuah upaya. Dan kalau ini kita lakukan, kalau kita bertemu nanti tahun depan, sekali lagi, di sini lagi, di posisi di Eba atau di mungkin Pak Marzuki menawarkan ke Palembang atau Ida di Semarang ya. Nah, kita siap. Yang penting kekeluargaan kita jaga, kita kembangkan, kita sama, kita ikat. Tidak ada yang lebih, pengurus hanya masalah jabatan dan tupoksi saja. Tapi semua kita adalah orang-orang yang sama pentingnya di dalam perjuangan besar
yaitu gerakan usaha pembaruan, jadi pembaruan dari mereka dia ada unsur barunya dengan disrupsi, dengan digitalisasi, dengan berbagai konsep etika, moral, integritas, kita akan berselancar. Mudah-mudahan UPI tetap bisa menjaga melahirkan perusahaan yang beriman, bertakwa dan beramal mulia, tapi juga cerdas dalam segala dimensi kehidupan, termasuk cerdas menggunakan teknologi dan makin memperkuat nurul Islamnya. Itu aja dari saya. Selamat berjuang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup rangkaian acara pembukaan akan dilaksanakan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Fadil Azhari. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.